Selamat siang teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Baik ya, Alhamdulillah. Oke. Oke, selamat datang di Free Scholarship Webinar kita kali ini. Bersama saya, Nadira, selaku moderator English Banua yang akan memandu acara kita pada kali ini. Nah, di webinar kita kali ini, kita akan membahas tentang Fulbright Scholarship. Bersama narasumber kita yang luar biasa tentunya, yaitu Miss Dini. Halo, halo Miss Dini. Halo, halo, cek, cek. Oke, Channel bisa kedengeran nggak? kedengaran Miss. Oke, Sorry Miss, prefer saya panggil Miss atau Mrs. nih Miss? um, Kak aja. Oke, baik. Gimana nih, Kak Dini kabarnya? Baik, alhamdulillah. Bentar, kita setting ke. Alhamdulillah. um, nah, udah. Oke, so thank you Oke. so much for hosting this. Sekarang di sini itu jam berapa nih? Jam 10 malam. Wah, waduh sudah Jadi, malam banget. mohon dimaklumi kalau Di sini agak-agak jam sedikit ngantuk ya. Hi, everybody. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Miss Dini karena sudah meluangkan waktu untuk menghadiri webinar kita kali ini. Saya yang makasih sudah diundang oleh English Banua dan bisa sharing-sharing nanti tips-tips untuk apply beasiswa Fulbright gitu ya. Oke, Oke, for your information guys, English Banua ini didirikan oleh founder kita. Banua sendiri itu diambil dari kata kota Banua yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, kebetulan narasumber kita ini beliau berasal dari Banua dan kami sangat berterima kasih banyak atas kesempatannya Miss Dini. Sama-sama iya, saya aslinya dari um, Banua. Em, Kalau nama umumnya Kalimantan ya. Ini kayaknya yang ikut bukan khusus dari Banjarmasin aja gitu kan. Jadi Iya. um, ya kita dari Kalimantan dan Kalimantan itu ada sekarang ada berapa provinsi ya? Kita kita di Kalimantan Selatan dan kita juga punya eh, Banua 6 lah dulu istilahnya ya. Dan kebetulan I was born in one of those regency which is called Hulu Sungai Tengah. Jadi saya lahirnya di Barabai. Jadi memang asli Oh, orang orang oke. Banua gitu. So cool, Miss. Oke, Miss. Em, Sebelum kita melangkah lebih jauh, teman-teman, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita ya. Izinkan saya membacakan beliau ini siapa sih gitu. Miss Dini ini adalah dosen, teman-teman. Beliau ini adalah dosen di Universitas Lambung Mangkurat dan sekarang beliau telah menyelesaikan PhD di Washington State University menggunakan Fulbright Scholarship gitu. Oke, teman-teman. Sebelum kita mulai ke materi, izinkan saya. Oh ya, sorry teman-teman. Sebelum kita mulai ke materi, kita akan mendengarkan sedikit sambutan dari founder English Banua. Oke, yaitu Mr. Nur Afrian Rahmatian. Kepada beliau dipersilakan. Oke, good afternoon everyone. Selamat datang ya di Free Scholarship Webinar kita yang ke-15. Sebenarnya saya mau berterima kasih banyak ya pada Miss Dini ya yang sudah berkenan. This is our first time biasanya kita ngundang pemateri itu dari luar Kalimantan guys. Dan ini kayak saya senang banget ya. This is the first time we invite the narasumber kita dari asli Kalimantan Selatan ya. Lagi beliau PhD loh, bukan S2 lagi ya, di PhD in America. It's so amazing. Harapannya ya Miss Dini ya kalau Miss sudah pulang kita bisa bikin offline kali ya di Banjarmasin ya. Amin ya. Siap-siap. Kalau ada waktu kosong. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran dengan Amerika Serikat, pengen kuliah ke sana, teman-teman wajib menyimak ya dari awal sampai akhir. Karena Fulbright ini guys, itu salah satu beasiswa bergengsi ya yang ada di Indonesia, especially if you wanna go to United States of America. Seperti yang saya sering sampaikan,
Indonesia itu influencer banyak guys, tapi tokoh pendidikan, influencer pendidikan, nah itu agak kurang. Makanya saya hadirkan beberapa narasumber kita, termasuk Miss Dini, bisa harapannya bisa menjadi inspirasi teman-teman gitu ya. At least teman-teman tertanam dalam hati kayak aku pengen deh ke Amerika Serikat gitu. Nah setidaknya ada itu di dalam hati kalian. Siapa tahu kan who knows itu bisa jadi kenyataan seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Take your seat, grab your snack, take your seats, and enjoy the show. Thank you. Oke, thank you so much, Miss Suryan. Oke, teman-teman pasti udah penasaran banget kan? Oke, inilah yang kita tunggu-tunggu. Oke, waktu dipersilakan kepada Miss Dini. Thank you so much for the opportunity. Ya panggil Kak Dini aja, nggak usah pakai Miss kelihatan tua. Oke, oke. Thank you. Ini Nadira, panggilannya Nadira atau Dira atau gimana? Bebas aja, Kak. Oke, sip. So, iya, thank you so much for being here. Tadi sudah diperkenalkan sama Nadira ya bahwa I'm right now in United States under Fulbright Scholarship. Jadi aslinya tadi seperti yang sudah saya bilang, saya memang asli Banua dari Kalimantan Selatan dan kalau nggak salah sekarang itu alumni Fulbright yang berasal dari Kalimantan Selatan khusus untuk PhD itu baru setengah em, hitungan jari gitu ya. Jadi nggak banyak. Em, Kalau masternya mungkin juga ada sekitar kurang dari 10 orang gitu. Jadi memang em, apa belum terlalu banyak wardi dari Banua gitu. So ketika Inggris Banua menghubungi dan bilang boleh nggak sharing experience, saya langsung bilang ya sure. Jadi sekalian aja gitu kita sharing dan um, ya kali ada mau tips-tips gimana caranya untuk apply Fulbright gitu ya, specifically for doctoral degree. What else? I came here in 2022, jadi udah 4 tahun di sini. Ini kebetulan minggu kemarin hari Sabtu ya, Sabtu waktu Washington State itu sekitar hari Minggu waktu Banjarmasin, saya baru diwisuda gitu. Jadi baru banget ini fresh graduate banget PhD-nya gitu. Dan rencananya balik Banuanya mungkin akhir tahun ini gitu ya. Karena masih menunggu em, ijazah juga. Jadi kita nggak mau pulang tanpa ijazah, guys, ya kan? Dan tadi seperti disampaikan oleh Nadia juga, saya adalah dosen di Universitas Lambung Mangkurat. Itu salah satu universitas tertua di Kalimantan Selatan. Saya dosen pendidikan bahasa Inggris. Em, Apa lagi ya? Sudah mengajar sekitar tahunan. Saya dulu juga ngajar di Albelia, Banjarmasin. Kemudian, oh ya, terima kasih sudah changing the slides. So yeah, I am a former English lecturer from Banjarmasin, and I hold a PhD in LLT or Language, Literacy, and Technology. And then I got my scholarship in 2022. But actually karena Fulbright itu prosesnya sangat panjang, jadi kebetulan pengumumannya itu tahun 2021 gitu ya. But the whole process until you get to arrive to United States, it will it took me like a year gitu. Jadi memang kalau beasiswa Fulbright itu um, tidak seperti beasiswa LPDP misalnya yang kalau kita punya LOE dan kita bisa langsung berangkat. No, it's a big no. Jadi kebalikannya ya. Kalau Fulbright itu beasiswanya kita kita dibantu untuk apply kampus gitu. Jadi bukan kita yang nyari kampus sendiri. And I will go deep on that like later on. Kemudian, oh ya, my research focus is in AI for education karena jurusannya teknologi ya, dan karena saya juga really like my research field is in language teaching, specifically English, karena ya kerjanya juga dosen pendidikan bahasa Inggris gitu kan. Jadi
I deal with technology for language learning and also multilingual learners. Dan di sini saya juga ngajar gitu. Jadi tidak cuma kuliah, but also I work as a teaching assistant. Saya handle 2 classes, technology integration for secondary learners. Jadi ngajar para undergrads yang bakal jadi guru K K9 to 12. Kalau nah, bedanya sistem pendidikan di sini sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kan 6 tahun SD ya, elementary school 6 tahun. Kemudian junior high school 3 tahun. Kemudian senior high school 3 tahun. Jadi 12 gitu kan. Sama sih di sini juga 12, tapi elementary school-nya 5 tahun aja. Jadi preschool, kemudian K K to 2, jadi K itu kindergarten atau TK ya, sampai kelas 2 itu satu level, kemudian 3 to 5 itu kelas 3 sampai kelas 5. Nah, baru middle school-nya atau junior high school-nya itu 6 sampai 8, 6 to 8. Baru senior high school-nya 4 tahun, 9 to 12. Nah, gitu. Jadi that's the difference between I think education system here and there. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, I took some of the pictures here. Jadi semua foto-foto ini saya yang ambil sendiri. Kita bukan ngambil di Google ya guys. Kita ambil sendiri gitu. Yang pojok bawah itu taman ya di sini di kampus ini. Terus ya itu juga diambil dari ruang kelas yang ada gedung-gedungnya. Terus yang ada salju-saljunya itu juga pas saya lagi lewat gitu nyebrang jalan gitu. Bagus, cekrek gitu kan. Nah, jadi this is so pretty here. Tapi sekarang lagi musim spring ya, musim semi. Jadi lumayan masih dingin, cuman aman lah. Dan tadi gelapnya itu sekitar jam 9 malam. Baru maghrib, ya. Jadi ini masih sekalian nunggu Isya gitu. Jadi waktu English Bandung menghubungi, nggak apa-apa Kamis jam 10 malam. Nggak apa-apa gas, di sini baru maghrib gitu. Oke, Nadia, can we go on to the next slide? Thank you. So yeah, this is my timeline. So my journey to the US from Banjarmasin or Indonesia to United States itu sebenarnya dari mimpi ketika kecil. Because I told you saya lahir di kota Barabai, desa kecilnya namanya Pandawan. Itu sekitar kalau dari Banjarmasin ke Barabai sekitar 6 jam. Kemudian dari kotanya itu masuk lagi sekitar 20 menit. Nggak pernah terbayangkan gitu kan, I will be here right now. And so that was a dream before. But now, I mean, everybody can have a dream, but then, yeah, I'll go on that part later on. But yeah, I'll learn English since I was since I was in the 6th grade. Jadi dulu, aduh nggak usah bilang ya tahun berapa, nanti ketahuan tuanya. Jadi dulu itu pertama kali bahasa Inggris masuk ke SD itu waktu kelas 6 SD. And all my friends di kelas ketika guru bahasa Inggris pertama kali masuk, mereka tuh udah bisa gitu. When the teacher came and said, "Hello everybody, how are you today?" Mereka udah bisa bilang, "I'm fine, teacher, how are you?" gitu kan. Sedangkan saya know nothing gitu because I wasn't exposed to English at all at that time. Dan itu yang menimbulkan kayak anxious, like a little bit anxiety in me. Kemudian pokoknya kalau dengar sepatu guru bahasa Inggris datang tuh kayak gugup gitu, kayak keringetan gitu kan. Sama kayak guru matematika kalau datang bagaimana ke kelas gitu. Nah, kayak gitulah intinya. Kemudian I asked my parents, could I go to courses gitu kan, kayak bisa nggak ikut kursus juga gitu biar nggak malu-maluin banget di kelas gitu kan. And they said, we didn't have enough money for now, so something like that.
So there was a financial problem. And at that time, I was thinking, like, what would be different? Like, if technology actually, like, invented when I was a kid, right? Like, apa bedanya kalau misalnya dulu itu ada kayak Duolingo atau misalnya ada kayak platform-platform AI yang berbasis AI yang bisa helping multi-language learners like us yang memiliki keterbatasan biaya gitu. So that was my concern at the time when I had like a research ideas in my mind. So that's why gitu kan. Makanya researchnya sekarang goes to technology gitu to help other multi-language learners yang nggak punya yang punya keterbatasan biaya. And then after that, when I graduated in senior high school, my mom asked me, "What do you want to be?" I was like, "I have no idea. I suck. I was suck at math, and then science as well. Mau jadi dokter enggak?" Beliau bilang, "No, nggak mau gitu kan kayak nilainya jelek semua, fisika aja dapat 4 gitu ya Allah, untung lulus SMA gitu kan." Terus jadinya, "Okay, then let's see what's the best score that I have." Kemudian I analyze the report dan ternyata yang paling bagus tuh bahasa Inggris gitu kan. Jadi kayak ya udahlah masuk bahasa Inggris aja gitu. So then um, masuklah ke prodi pendidikan bahasa Inggris, and then after that I pursue my master in Universitas Negeri Malang, and then I also worked at LBP Pelia Banjarmasin. It's English course, um, like one of the oldest, I think. Kemudian after that baru apply jadi dosen di ULM. And then I was like, kayak gini aja nih hidup gitu kan, nggak mungkin lah gitu kan. Jadi kayak kita tuh jangan pernah berhenti belajar gitu. Jadi pikiran aja kayak, oh kayaknya harus sekolah lagi gitu. And then I was like, challenging myself, kenapa harus di Indonesia? Kenapa nggak keluar negeri gitu kan? Kayak when you dream, dream big. So yeah, so why not gitu kan? Kalau orang aja bisa, let's try it. Kemudian I applied to several applications like opening. Di sini juga ada tuh saya capturekan bridging course untuk dosen. Jadi tahun 2021 itu kebetulan alhamdulillah lulus bridging course dari Dikti. Itu program, ada teman saya di sini. Itu program menjembatani orang-orang yang belum kuliah S3 untuk kuliah S3 gitu. Jadi kebetulan kemarin penempatannya di Irlandia. Jadi di sana sekitar 2,5 bulan kalau nggak salah ya. Kemudian lumayan lah the experience, the whole thing, the people and the cohort, they were so amazing. And kemudian di situ juga saya capturekan proses ketika COVID. Jadi kebetulan masa-masa aplikasi Fulbright saat itu tahun 2020 itu berbarengan dengan masa COVID. Jadi biasanya kalau interview oleh Fulbright itu harus face to face gitu kan. Tapi karena during COVID jadi online, jadi by Zoom gitu. Jadi di situ ada berapa pewawancara? 4 interviewers. Salah satunya Mr. Alan Feinstein, dia direkturnya Aminef. Aminef itu adalah lembaga Fulbright di Indonesia gitu ya. Jadi yang mewakili Fulbright di Indonesia itu namanya Aminef. Nah, gitu. Baru deh moving to US back in 2022. I think it was July, yeah. And then tapi karena Fulbright ini dia it's a very big umbrella of scholarships. Jadi dia juga termasuk one of the most prestigious scholarships in the world dan tertua juga di United States. Jadi dia punya banyak program dan salah satunya itu adalah PAT namanya, Pre-Academic Training. Jadi itu salah satu
satu program untuk awardee supaya kita bisa adaptasi di Amerika gitu. Jadi kita dikasih 1 bulan di state lain selain kampus yang kita diterima gitu. Jadi because I was accepted in Washington State, jadi saya dapatnya di Ohio. Jadi kemarin sempat sebulan dulu di Ohio University. Jadi kayak pelatihan bahasa, kemudian juga uh, trying to adapt with the cultures, kemudian bagaimana vibes-nya sekolah di sini gitu kan, karena kita baru terbang nih, dan bedanya itu kemarin sekitar 12 jam dari Indonesia dan di Ohio gitu. So yeah, my message for this slide is big opportunities often begin with small consistent steps. Jadi dream big gitu kan, and then do something with it, whatever it is. Even when you try to like practice your English every day for maybe 5 to 10 minutes, that's also consistent steps gitu kan. So can we go on to the next steps, Nadira? Thank you. So this is Fulbright. Kalian bisa cek websitenya sendiri, itu ada linknya di sana, ketik aja fulbrightprogram.org. This is funded by the US government. Dan orang kalau udah lulus dan sampai ke sini gitu kan, and when all the Americans know that you are Fulbrighter, you got so much respect, because nggak semua orang bisa dapat this scholarship. Mereka berpikir this scholarship is very like prestigious and only those high achievers yang bisa dapat gitu. Jadi I had one experience when I was in Ohio, like I told you before, sebulan kan ya kemarin. Jadi kita tuh ada homestay di kota namanya Cleveland. Nah, satu cohort itu kita bikin kayak apa sih namanya, sayembara gitu ya. Siapa yang bisa foto di landmarknya Cleveland yang paling cool katanya, that's the winner. Ini kan Jiwa sebagai satu-satunya orang Indonesia tertantang ya, meskipun kita perempuan, pokoknya harus menang gitu. So I asked my host family to take me to all the Cleveland sign. Jadi Cleveland itu terkenal dengan House of Rock. Jadi dia rock music itu di-invented di sana. Siapa sih? John Lennon kali ya yang asalnya dari sana. I forgot because I didn't go to the museum. It was so expensive. It's like $100. And jadi I took a picture in that Cleveland sign, but I was like standing on it, and I held my Fulbright sign because with that everybody can see, right? Nah, all of the people like saw me, like around me, they were clapping, like, "You're so cool because you're a Fulbrighter, congrats," something like that. So I was like, whoa, those people know I am a Fulbrighter, and then this Fulbright thingy is actually matters gitu. Jadi, so yeah, it's very famous here, and they know that it's very competitive, like very high competitive, and like kalau di sini masih ada yang S1 misalnya yang mau apply S2, yes, we have master degree. We also have PhD degree, like doctoral degree. We also have research, like for visiting scholars. Jadi yang udah punya gelar doktor itu masih bisa ikut gitu ya, untuk research program sekitar 6 sampai 9 bulan. Kemudian ada juga exchange programs-nya. Jadi dia punya banyak program. Dilihat aja mana yang paling sesuai dengan kalian. And then, tapi ada satu syarat. Jadi kalau misalnya udah dapet yang degree, nggak boleh lagi ikut yang degree berikutnya. Misalnya, Nadira mau apply master, misalnya kan, habis lulus S1 mau apply master. Dapet tuh berangkat 2 tahun lulus. Kemudian mau apply lagi S3, doctoral degree pakai Fulbright, nggak bisa. Karena hanya boleh 1 kali degree. Kecuali mau ikut yang research, yang visiting scholars atau exchange program boleh. Nah, jadi kalau misalnya udah
udah apply 1 kali yang degree dan diterima dan udah selesai, maka nggak bisa lagi apply yang degree berikutnya gitu ya. Kemudian apa aja yang di cover? Agak sedikit beda dengan beasiswa from our home country ya. Jadi yang di cover itu tuition fees, living expenses, health insurance, flights, yes. Kita nggak punya yang namanya family allowance. Jadi kalau misalnya ada di sini misalnya Bapak Ibu yang mau S3 atau S2 dan bawa keluarga, maka biaya keluarga ditanggung sendiri ya, karena nggak ada itu family allowance dari Fulbright. Akan tetapi Fulbright memfasilitasi dengan jenis visa yang suami atau istrinya bisa bekerja. Jadi ada win-win solutionnya lah dari Fulbright gitu ya, meskipun meskipun dia nggak ngasih family allowance. Apa lagi ya? Itu dulu deh, nanti bisa ditanya jawab mungkin kalau misalnya mau tahu lebih lengkap. Yes, can we move on, Nadira? All right. Oke. So how to apply for scholarship? Yes, you have to build your profile. You need to know about your academic performance. And then, yes, if you have leadership thingy back from your college, that would be great. Yes, volunteering also like matter. And teaching or work experience juga gitu. Selain itu, you need also to improve your English. All the skills and components. And gimana caranya? Bisa dengan kursus, bisa dengan latihan dengan mandiri ya, dengan teknologi yang kita punya gitu kan, yang AI based. Dan itu harus juga dilengkapi dengan certified TOEFL or IELTS. Tapi Fulbright itu sebenarnya dia nggak membatasi sih, boleh ya dua-duanya. Meskipun nanti ketika diumumkan kita menjadi candidate, gitu kan, principal candidate or alternate candidate, kita akan dikasih fasilitas oleh Fulbright lagi untuk kursus selama 2 bulan. Dan kita akan dikasih tes gratis sama mereka, tapi khusus untuk TOEFL IBT, jadi yang computer based. Kemudian kita juga dikasih fasilitas kursus GRE. GRE itu ya kayak apa ya, skolastik lah gitu kan, tapi bahasa Inggris. Ya, jadi 2 kali berpikir kan, udah disuruh ngitung, suruh translate pula dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris gitu kan. Bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. 2 kali lah kita mikirnya gitu. Jadi that was the big thing when you like try to apply for campus here. And then CV, ya CV, ya tadi dengan academic performance dilengkapi semuanya, apa aja yang kalian lakukan di kampus, di luar kampus, masukin yang relevan ya. Kemudian personal statement jangan dibuat-buat, pokoknya it has to reflect the real you gitu. Jadi mereka tidak mencari yang wah, mereka mencari yang antik, gimana sih, unik gitu. Jadi kayak I started my personal statement with apa ya? My mom said something like that. So my mom said, when you can dream big, when you dream big, you can achieve it, something like that. Jadi be apa ya? Be honest about yourself. Kemudian recommendation letters itu minimal 3. Satu biasanya dari supervisor kita di kampus. Yang kedua, biasanya dari pimpinan kerja, misalnya kalian, if you are working or if you are, ya, biasanya sih kalau habis S1 ya, ya kerja dulu misalnya gitu kan. Nah, dari bosnya atau mantan bosnya. Kemudian satu lagi dari siapa aja yang kenal kalian gitu. Tapi dia punya posisi, misalnya kerja di mana, terus ada kabak atau kasubag yang kebetulan pernah kerja dengan kalian, or whoever it is. Pokoknya 3 orang yang really knows you academically gitu. Kemudian dan surat-surat itu harus kalian kirim berserta dokumen, tapi juga nanti those people itu akan dihubungi via email. Jadi mereka yang harus input juga, input recommendation letternya. Jadi bukan kita yang mengada-ngada, kita masukkan aja tantangannya gitu kan, kita kirim aja. Enggak ya. Jadi
um, kita kasih email those recommender gitu kan, terus Fulbright yang hubungin mereka. Jadi tidak ada ruang untuk curang-curang gitu ya guys. Kemudian yang terakhir tapi paling penting adalah start early. Nggak boleh H-1 atau 4 jam sebelum deadline. Nggak bisa. Jadi you have to start early. Talking about me, when did I start it? Right? Oh yeah, kebetulan waktu saya mau apply, I got so many help from a former Fulbrighter. Jadi saya punya teman, jadi dia itu alumni master Fulbright, Fulbright juga, tapi master degree. Dan dia tuh yang bilang kayak, kamu apply Fulbright aja, nanti aku bantuin deh. Dia bilang gitu kan, aku review kan, ini personal statement dan lain-lain yang segala macam. Nah, jadi dia yang helping me. So if you like want to, and then you need me to help, feel free to reach out, okay? Nanti tanya aja sama Nadira emailnya gimana gitu. Terus apa lagi ya? Consistency over perfection. Yes. Jadi konsisten gitu kan. Konsisten aja. Ini goalnya apa? Taruh aja tuh di depan kamarnya atau di depan meja belajarnya. I can go to United States gitu misalnya. So that's what I did, I think. And then can we go on to the next slide? Thank you. Yes. So like the previous key statement, storytelling matters. Why? Karena untuk menulis strong personal statement, you have to be able like to know yourself and then to like create story based on that clearly gitu. Jadi strukturnya itu yang paling lazim ya. You have to explain who you are, siapa Anda gitu. So for example for me, I said I was a little girl from a small village named Pandawan, like 6 hours from the capital city of South Kalimantan, and I dreamt big, and then I really want to like pursue my study in United States because blah 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 blah, and then what happened? What shaped me before, misalnya. I told them about my experience when I was in elementary school, the one that I told you. All my friends knew English. I knew nothing. Like I didn't even know like a word. And then I felt like that might happen even nowadays. And that's why I found the solution for that problem is technology, right? Like to help those multi-language learners to study like without any financial constraints. And then what impact do you want to make, for example? So I think I was saying, yeah, I want to help those kids who has the same experience with me. So that was my personal statement. Jadi bahkan when I had the interview, mereka juga recall back to my personal statement. Jadi personal statement itu dijadikan bahan untuk interview ya. Jadi kayak mereka nanyanya based on what we wrote gitu. Common mistakes-nya too generic karena biasanya lihat punya orang gitu. Jadi kayak kalian baca punya orang beberapa biji essay gitu kan, terus kalian mencoba meniru gitu, at least like to copy some parts of it. That's a mistake. I mean, you can actually like get the idea and find the structure, tapi jangan ikutin punya orang, just be yourself. But at least you know what to write. Jadi harus ada yang 4 aspek tadi, yang ada structure-nya tadi ya, who you are, kemudian what happened with you, kemudian why do you want to study abroad, specifically in the United States, kemudian what impact do you want to make, like for example for Indonesia or for Banjarmasin or for the world in general. Mistakes-nya katanya too generic, too formal, no clear goals, no personal story. Ya, jadi harus ada personal story-nya supaya kita merasa lebih dekat dengan interviewer gitu. And
This one. Authenticity is important. Yes. They want purpose, they want impact. They don't want something that is too generic. They want something specific. What's unique from you? Gitu. And you can actually find it if you know yourself well. Jadi you have to know yourself ya. So ini gambar apa? Oh ya, ini salah satu gedung WSU di Wazoo. Kemudian yang sebelahnya, yeah, that was my students. Those were my students when I was teaching. Okay, can we go on? Alrighty, so life as PhD student in the United States. It's not easy, guys. Let me tell you. Nggak gampang ya. Jadi ada up and down gitu. Tapi it was fun. It was fun for years. And I can share you my academic life. I can share you my daily life. I can also share you my fun experiences. Dari picture-nya dulu. Jadi ini picture, can you guess? Yang pertama itu yang pakai baju hitam-hitam dan ada shell merah. Kira-kira itu apa? Ada yang tahu nggak? Harry Potter. Hermione Granger aja deh. Jangan nyari foto Oh my cowok dong. gosh. Harry Potter, Miss. Gryffindor. Gryffindor. Yay. Hermione. Yes. Thank you, thank you. So yeah, that was Halloween, guys. Karena Halloween itu diperingati di United States ya, setiap Kamis keempat di bulan Oktober. Dan it's becoming very popular even for kids. Jadi ada trick or treat gitu. Jadi when I wore this, one of my students, I think in my classroom, like challenged me to dress up. So I was like, okay, let me just try once. So then I became Hermione Granger. Jadi it was fun. Then we took pictures and they gave like each other candies gitu kan. But that's it. So we can take like some culture of it, like just a little bit, just to experience. But then we don't really like put it in ourselves because we know like religiously that's not like ours gitu kan. And okay, let's talk about what else. Oh, that was annual WISO conference. Yeah, so di sini itu banyak banget yang namanya conference that is related to your field gitu kan. Dan that was one of my way to have a me time. Jadi karena rata-rata di sini kalau conference itu dibiayai sama kampus, jadi itu salah satu cara untuk jalan-jalan gratis, guys. So, yeah, jalan-jalan gratis ke state lain gitu kan. Meskipun kalian harus mempersiapkan poster, slides, dan lain-lain, itu berdarah-darah sebelumnya. But it was fun because gratis. That's the point, right? Jadi I think I went to Boston, I went to New York, I went to Washington DC, I went to Los Angeles, I went to San Francisco, Seattle, this part. I went to Chicago for free karena conferences gitu ya. Jadi salah satu caranya adalah dengan putting your academic life into your fun life as well. What else? Oh yeah, reading many journal articles. Oh my God, I want to forget that thing. Jadi memang di sini itu belajarnya reading gitu. Semuanya baca. Jadi misalnya ya, semester 1 itu mata kuliahnya ada 4. Satu mata kuliah harus baca 10 jurnal dalam 1 minggu. Ya, you can imagine how long like you need to read gitu and how much reading you have gitu. So ya, jadi yang membedakan ini khusus PhD ya, khusus PhD. Yang membedakan PhD berbeda di United States dengan negara lain. So far, yang saya tahu ya, misalnya di sini ada teman saya dari Australia yang lagi sekolah S3. Jadi bedanya sama saya adalah I have to take classes. Di Amerika Serikat itu semua kampusnya untuk
S3 doctoral degree itu harus ambil courses or classes. Jadi kita masuk kelas lagi kayak S1 gitu selama 5 semester atau 2,5 tahun. Jadi udah balik lagi gitu kayak anak S1. Kita belajar, kita baca, kita presentasi, terus kita juga ada mid test, kita juga ada final test gitu ya, sama kayak anak S1 lah istilahnya. Sedangkan di negara lain kayak misalnya as far as I've known kayak Australia atau Eropa gitu ya, itu kalian bisa langsung aja gitu ngerjakan research without taking any classes. And then daily life independence, yes. Kita tidak bergantung pada siapapun, bergantunglah pada diri sendiri. Time management juga, jadi benar-benar harus, setting the time. Harus lulus 4 tahun. That's the goal gitu. Jadi harus kita sendiri yang sadar. Kalau misalnya kita nggak setting the time gitu ya, kita akan keikut tuh ya biasalah kayak enjoying life gitu kan. 6 tahun pun nggak apa-apa. Karena di sini PhD itu bisa sampai 10 tahun. Nggak ada batas DO gitu. Kemudian networking, yes, I can tell I know a lot of people here. Fun experiences, traveling, like I said before, meeting people from different countries. Yes, my best friends, my besties here, ada dari South Korea, satunya lagi dari Saudi Arabia. Jadi memang kita sangat multicultural sekali, gitu ya. Okay, Nadira, could you go to the next slide, please? Challenges, homesickness, of course. Indonesia to United States itu kalau naik Singapore Airlines terbangnya sekitar 17 jam ke Seattle. Nah, kalau bayangkan saja ya 17 jam. Tapi kalau singgah di Turki dulu misalnya, jadi Jakarta ke Turki 10 jam, Turki ke Seattle 12 jam. Ya bayangkan aja gimana jauhnya. Dan dengan biaya yang sebegitu besar, kapan bisa pulang dan pakai duit apa ini pulangnya gitu kan, kecuali kalian nabung. Dan kalau bisa pulang, that's really like a blessing gitu. Academic pressure, yes. Jadi ya biasalah kalau kita lihat teman kita udah kayak prelim duluan gitu atau misalnya lulus duluan, tiba-tiba kayak atau misalnya publish artikel Q1, kemudian kita masih meraba-raba gitu kan kayak it gives you a little bit pressure, not a little bit, a lot, dan gitulah ya. English confidence, kadang capek ngomong bahasa Inggris gitu kan, kita kadang tuh pengen juga ngomong bahasa Indonesia gitu kayak, tapi susah nyarinya gitu. So yeah, it also happened to me. Weather difference, yes. Jadi di sini kalau mau keluar rumah harus lihat yang namanya weather forecast. Jadi harus cek dulu ini cuaca di luar kayak mana. Jangan sampai salah kostum. Misalnya, ini pakai sweater, tiba-tiba di luarnya panas, menggantang gitu kan. Salah kostum jadinya. Terus culture differences, of course, makanan. Di sini mereka nggak makan nasi, kita yang makan nasi. Jadi pertama datang tuh kayak, di mana ya jual beras gitu. Terus susah juga cari ayam halal, daging halal gitu. Terus mereka makan beans, apa sih kacang-kacangan gitu ya. Terus sandwich, banana, pisang, apel itu udah masuk meal buat mereka. Sedangkan kita harus lengkap porsinya kan, nasi, sayur, ikan. Kalau kayak pisang, apel itu kan kayak snack aja bagi kita gitu. Jadi that's the difference. That took me a while gitu. Terus pertama datang juga currency dari rupiah ke dolar. Kan dolar kan misalnya satu botol aqua itu misalnya di sini harganya $2. Terus kita di Indo kan 5.000 rupiah gitu kan, jadi kayak $2, ih murahnya gitu. Padahal ini harus dikonversi dulu nih di otak gitu. Terus kayak lihat tas Coach gitu kan kayak $100. 100 doang. Biasanya 2 juta gitu. Kayak gitu-gitulah. Jadi kayak
we need time to like adapt. Managing stress. Yes, stress happens, of course. Jadi for me, I usually go to like coffee shop or do shopping atau window shopping aja lah gitu kan. Anak-anak apa biasanya mahasiswa kere gitu. Jadi kita nggak shopping habis-habisan nggak. Window shopping aja terus atau misalnya keliling-keliling atau main ke taman. Di sini tamannya rata-rata ada setiap 1 mile itu ada taman. Kemudian juga ada rec center, recreation center atau gym ya. Lengkap di sana ada kolam renang, ada lapangan-lapangan semua, padel segala macam, badminton, itu semuanya lengkap dan it's for free gitu. Jadi gratis buat students. Jadi itulah biasanya managing stressnya nge-gym gitu kan. Jadi selain stresnya hilang, badannya juga ya lumayan lah kuat gitu kan. And growth often happens outside your comfort zone. Yes. Jadi kita jangan hidup di bubble kita sendiri. Kecuali memang maunya kayak gitu ya. Tapi if you want to improve yourself, go outside of your bubble and try to live with it. Okay, can we go next? Tips for learning English. Practice every day. Yes. Watch videos. Yes. Speak without fear of mistakes. Yes. Read articles or books regularly. Yes. Join English communities. Yes. Use AI tools responsibly. Yes. So those bullets are the tips that I did myself. Jadi those are the things that I did gitu. So I just want to share with you like how to practice your English. And I don't think my English is that good. I mean, my English is in the like regular level, but at least they understand me well. And you can also use those technology thingies like YouTube or Duolingo, even ChatGPT. And yeah, just practice yourself and do not afraid to make mistakes. Kalau misalnya ada yang ketawain balik aja. Doesn't matter gitu ya. And yeah, the pictures were taken when we had a kind of meeting of all Fulbrighters. Jadi ini semuanya adalah Fulbrighter yang ada di WSU. Gabungan dari semua angkatan. Jadi cuma segitu tuh orangnya, sedikit ya. Alright, can we go on to the next slide, please? My message for you, do not underestimate yourself. Yes, you can do it. If I can do it, you can do it, right? And then your background does not limit your future. Yes, who knows? This little girl from Pandawan, like, I don't think you know where it is. And if you find in Google, I think it will show you like a little tiny thingy like in the map that I can be here. And I can pursue my degree and then I can finish my study in 4 years. Yang banyak orang bilang bahwa di Amerika itu susah untuk lulus cepat gitu karena satu kita harus ambil courses dulu kan selama 5 semester. Kemudian kedua di sini regular timingnya untuk selesai itu adalah 5 sampai 10 tahun. So if you're able like to finish like before that, it means that you're lucky. Not you're lucky. I mean you work hard. And then start preparing now. Yes. So you need to start now. Like if you really want to, at least you open that website, fulbright.org.com, and then build skills consistently and then learn from rejection. Yes, rejection. So I didn't tell you about some rejections that I got. Jadi kalau untuk studi doktoral itu stepnya agak sedikit berbeda dengan master ya. Kalau master biasanya langsung apply aja ke kampusnya, tapi untuk PhD itu biasanya kita harus cari supervisor dulu gitu. Jadi kita sebar email, kemudian siapa yang mau jadi supervisor kita. Nah, there were so many rejections I got, but that's okay gitu. Jadi
terbiasa ditolak itu adalah hal yang lumrah ya. Jangan sedih kalau ditolak sekali. Ditolak berkali-kali pun nggak apa-apa. And then keep improving step by step. Yes, because the mistake that you learned from yesterday, you know how to deal with it today, and you can do better tomorrow. And the dream feels impossible until one day it becomes your story. That was my last line. Thank you. I think that was the last slide that I have. Is it? Oh, yeah. So Q&A now. Yeah. I mean, you can see that there are resources that you can like check. We have Aminef, we have Fulbright Indonesia, and then for TOEFL we have ETS. That's the official website and the one that Fulbright use to test you. Yep, I think that's all. I'll give it back to Nadira. Alright, thank you so much Kak Dini, so insightful. Oke, baik teman-teman, kita akan membuka sesi question and answer. Siapa yang mau bertanya? Boleh raise hand langsung? Boleh langsung. Oke, kita yang raise hand dulu ya teman-teman. Oke, boleh. Di sini ada Kak Dika. Oke, boleh. Kak Dika terlebih dahulu. Halo, Dipersilakan. oke, Miss Dini. Okay, Miss, I see your research is about AI for education. My question is about how do students there adapt on AI? Because as we know, Indonesian is AI holic, and how the lecturer in US handle that. Ngerti nggak, Miss? Yes. Ngerti. Okay, thank Jadi, you. thank you Dika for the question. Jadi di sini I also conducted research about the readiness of students in using AI. Mostly mereka menghindari penggunaan AI karena mereka mikirnya it limits their critical thinking, it limits their growth, like the cognitive domain. Jadi mereka mikirnya, kita nggak usah pakai AI aja gitu. Dan profesor di sini sangat hati-hati sekali dalam membuat policy tentang AI in the classroom. And that's my research topic actually. Jadi gimana caranya supaya ethical AI itu bisa tercipta di dalam sebuah kelas gitu. Or in institution. Tapi ada juga anak-anak yang memang mereka benar-benar kayak so technology centric dan mereka very aware of AI juga banyak gitu. Jadi memang terbagi-bagi gitu ya, sama aja kayak di Indonesia mungkin. Ada juga yang agak sedikit nggak mau gitu. Tapi mostly di sini mereka mikirnya kayak gitu. Mereka they believe that AI might hinder their cognitive development and it will bring harm more rather than using it, karena generative AI kan kayak when you do something and then they give you like responses and as the output, and then if you do not like critically filter it, you might just copy paste, for example. That will be bad, right? I hope that answered the questions, Dika. Oke, thank you Kak. Semoga terjawab ya Kak Dika. Terima kasih, Kak. Sebelumnya Kak Dini aku mau tanya ini karena banyak banget nih teman-teman yang antusias buat bertanya, apakah kita pilih salah satu atau gimana Ini sampai jam Miss berapa Dini sih? aja? Maksudnya I don't mind. Biasanya sampai Senyamannya jam berapa sih? senyamannya Kak Dini aja. Ya nggak apa-apa. Kita kasih 15 menit ya buat Q&A. Oke, boleh. Oke. Oke, aku izin membacakan yang di kolom chat dulu ya Kak, karena bisa Boleh. bergantian nanti. Dari Kak Moza. Miss, aku mau nanya, aku belum punya IELTS, sambilan persiapan IELTS, apa aja yang perlu dipersiapinnya? Atau fokus dulu ke IELTS? Oke, Moza. Jadi Moza belum punya IELTS, belum punya TOEFL ya. Nah, kalau untuk Fulbright itu sebenarnya lebih disarankan untuk
TOEFL aja. Jadi karena mereka di sini pakai TOEFL gitu. Tapi bukan yang paper base, yang IBT. Nah, kalau misalnya belum punya IELTS, mending ambil atau persiapkan TOEFL IBT aja gitu. Yeah, I think that's the advice that will probably best karena IELTS kan lumayan mahal ya 3.200.000 kalau nggak salah. Nah, kalau IBT itu kalau nggak salah cuma 2 jutaan kalau nggak salah ya. Jadi um, coba ke TOEFL aja dan it will be more relevant gitu kalau misalnya mau apply buat Fulbright. Tapi kalau misalnya mau apply sekalian buat beasiswa lain, ya nggak apa-apa sih kalau mau IELTS juga. Ya, jadi first stepnya adalah prepare and get the certificate gitu. Oke, semoga terjawab ya Kak Moza. Oke, dari layar aku ada Kak Fatimah. Boleh Kak Fatimah open cam? Baik, Kak. Sebelumnya, terima kasih sudah mengizinkan saya untuk bertanya ke Kakak. Ya, silahkan Fatimah. Fatimahnya hilang. Kak Fatimah, apakah Fatimahnya kemana? jaringannya stabil Lagi atau kita jaringannya. lempar dulu? Boleh Oke, lempar dulu nanti nanti balik lagi kita Fatimah. ke, ya, oke gitu ya Kak. Boleh Kak Invita disampaikan pertanyaannya? Oke, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar Yes. Kak. Oke, jadi kalau boleh kenalan, nama saya Invita Reba Safira, and actually I'm one of your student, Miss, but because I'm majoring English education, and I'm on my 8th semester, so nice to meet you, Miss. And Nice my meeting you too. question, yeah, okay, so my question is, teaching atau work experience seperti apa yang Miss bisa sharing when you applied the Fulbright scholarship? Yeah, that's my question. Thank you. Sure. Ya, jadi experiences that I put in my CV itu semuanya. Semuanya. Jadi kan tadi Miss bilang, kakak bilang tadi kan jadi apa tutor bahasa Inggris di LBPP Lia, masukin. Kemudian pernah jadi dosen terbang juga di STKIP, masukin. Kemudian pernah jadi adjudicator di debat bahasa Inggris Kota Banjarmasin dan Provinsi Kalimantan Selatan, masukin. Apalagi ya, semuanya masukin aja gitu. Apalagi kalau misalnya pernah les privat atau apapun, masukin aja semuanya. Jadi things that is related to your field or to your apa ya bidangnya, masukin aja, it's okay gitu. Kecuali ini mau ambil master di um, TESOL misalnya kan, language education. Terus pengalamannya adalah menjadi apa sih WO misalnya. Nah, itu tidak relevan, jangan dimasukin ya. Heeh. Atau kalau misalnya pernah jadi interpreter, ada tamu dari luar negeri misalnya, masukin aja. Oke, semoga terjawab ya Kak Invita. Dijawab. Oke, Terima kita kasih. Oke, kita lanjut ke yang right center lebih dahulu ya, teman-teman. Oke, boleh dari Kak Lutfan. Dipersilakan. Izin bertanya ya Kak. Saya kan. Yes. Ya, silakan. Untuk ini saya mau tanya apa perbedaan? Oke. Oh, Ya, gimana Kak Lutfan? di sini ya Kak. Oke Kak, Ya, itu apa maaf Kak, Lutfan ada pertanyaannya? sedikit gangguan tadi. Nggak Ini saya apa-apa, mau nggak apa-apa, tanya Kak. bedanya Fulbright sama fully funded apa Kak? Beasiswa Fulbright sama fully funded.
Ya, kalau fully funded itu Lutfan artinya semuanya dibiayain. Itu adalah istilah aja, term aja. Kalau Fulbright itu nama scholarship-nya, nama beasiswanya. Jadi fully funded by Fulbright. Nah, itu satu term gitu. Ya. Terus ini kayaknya ada pertanyaan, semoga itu terjawab ya Lutfan ya. Kayaknya ada pertanyaan penting di chat box. Boleh nggak Nadira? Kakak pilih satu. Oh, boleh, 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 Kak. Oke, jadi ini ada pertanyaan penting. Jadi katanya timeline-nya gimana gitu. Tahapannya apa aja? Ya, mungkin tadi nggak jelas dijelasin. Ya, jadi sekalian aja ya. Biasanya penutup pembukaan beasiswa Fulbright itu dari Februari, tengah Februari sampai Mei, sampai bulan Mei. Kemudian bulan Juni itu akan diumumkan shortlisted em, yang lolos ke interview, part interview. Nah, Juni, Juli itu interview, kemudian Agustus itu pengumuman untuk candidates. Jadi ada dua jenis candidates dalam Fulbright, itu ada yang namanya principal candidates. Jadi principal candidates ini yang 75% lah berangkat gitu ya. Kemudian ada yang namanya lagi alternate candidates itu yang ya kalau salah satu dari principal mundur, maka alternate bisa naik gitu. Karena biasanya ada kuota kuota tiap tahunnya. Untuk master itu sekitar 30 orang, untuk PhD sekitar 20 orang per tahun. Kemudian setelah diumumkan di bulan Agustus candidates-nya gitu kan, bulan September itu kita dikasih kursus TOEFL tadi yang seperti saya bilang. TOEFL, kemudian dites. Kalau misalnya skornya tidak mencukupi, maka ada tes ulang. Kemudian bulan Oktober kursus juga GRE. GRE itu salah satu tes yang diminta oleh kampus-kampus di United States untuk masuk biasanya sih bidang STEM ya, STEM, teknologi, kemudian bisnis gitu. Jadi kalau untuk kayak for me myself, language itu sebenarnya tidak harus gitu, tapi kebetulan oleh Fulbright diwajibkan juga ikut. Nah, kemudian Oktober, jadi akhir Oktober itu udah lengkap semuanya berkas kita. Kita ada sertifikat TOEFL, ada sertifikat GRE, kemudian personal statement kita juga diperbaiki oleh Fulbright, kemudian research objective juga. Nah, semua aplikasi itu didaftarkan oleh Fulbright ke kampus yang kita pilih. Jadi kita berhak memilih kampus-kampus yang kita minati gitu sesuai bidang kita. Untuk master ada 4 pilihan, untuk PhD ada 5 pilihan. Nah, setelah itu udah tuh slow aja tuh bulan November, Desember slow kita ya nungguin hasilnya lulus apa enggak gitu. Terus Maret itu baru terakhir pengumuman gitu. Jadi apakah kita dapat kampus apa enggak. Kemudian setelah itu kita pilih kampus yang mana, baru bulan Juni kita berangkat. Jadi memang prosesnya itu 1 tahun. Gitu. It's a whole long, tiring process, but it's worth it ya. Terus untuk menargetkan 3 tahun ke depan, good. Get the English well first, and then keep it in your mind, and then ya jangan nyerah selama 3 tahun itu. Gitu. Kalau bisa motivasinya naik terus until you got it. Yes, Indra tadi kayaknya udah dijawab juga sekalian. Yes, jika lulusnya udah lama, ya. So for me, saya lulusnya 10 tahun setelah master. Gimana ya? 10 tahun setelah master baru I apply for PhD gitu. Jadi memang bahkan ada salah satu profesornya yang sudah meninggal gitu. Jadi tetap meskipun lulusnya udah lama, tetap rekomendasi dibutuhkan dari kampus. Tips belajar IELTS untuk anak SMA kelas 1.
Yes, it's good for you. To kursus aja deh ya, kursus dari sekarang. To improve the skill of each of the English skills. Kan sekarang banyak tuh yang online courses, bisa private, bisa juga yang classes. I think that's the best effort that you can have for now. Misal lanjut S2 ke luar negeri, untuk aku yang masih S1, selain sertifikat bahasa, tadi semua dokumennya, dan harus tahu mau sekolah di mana, luar negerinya ini di mana gitu ya. Kalau Amerika pasti ya pakai Fulbright atau pakai LPDP juga bisa sebenarnya. Dan you have to know what field do you want to have. Jadi jurusannya apa, sesuai nggak dengan bidang yang kamu ambil sekarang. Sebenarnya nggak mesti linier, cuman urgensinya dan reasoningnya itu harus benar-benar match gitu, harus relevan. Invita, udah tadi ya Invita. Kakak sekarang kelas 1 SMP. Oh, Naomi baru kelas 1 SMP. Lomba yang bisa membantu. Moon, banyak lomba yang berkaitan dengan bahasa Inggris sebenarnya NSDC ya. Oh, belum ya, NSDC itu SMA. I cannot answer on that question because karena Miss nggak pernah ngejuri di level SMP, biasanya SMP. Tapi nggak apa-apa, Google aja ya, Google aja. Terus tanya ChatGPT. Izin nanya, apakah saat PhD kakak tetap kerja? Iya, jadi karena Washington State University ini baik hati ya, jadi dia kasih yang namanya tuition fees waiver. Jadi Fulbright nggak bayar SPP. Nah, karena itu I don't have to work for the first 3 years. Tapi tahun keempat I work as a teaching assistant and research assistant. Jadi kerjanya sebagai dosen di sini, di kampus ini buat anak-anak undergrad, dan juga sebagai asisten peneliti untuk salah satu profesor di sini juga. Jadi kerjaannya begitulah double-double. Halo, aku Fatih. Ah, oke. S1-nya agama. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi bisa dimixkan antara pendidikan agama dan penggunaan teknologi ya. Di sini tuh yang kayak gitu tuh aman lah gitu. Jadi nggak harus linear, you know what I mean, right? Pokoknya asal ada punya degree aja, misalnya mau apply S2, asal punya ijazah S1 aja, kalian bisa juga apply S2-nya. Coba aja. Pertimbangan apalagi beasiswa Fulbright. Bisa dong di Ivy League. So one of my friend in my cohort is in Berkeley. Jadi tapi memang beasiswa Fulbright itu terbatas ya dananya. Jadi dia harus kerja di kampus, ngajar dan juga meneliti gitu. Jadi Fulbright itu sebenarnya tidak membatasi kampus mana gitu. Jadi ada juga Fulbrighter dari negara-negara lain tuh. Mereka rata-rata kuliahnya di kayak Harvard atau UMass atau UPenn gitu kan. UCLA banyak. Medicine. Nah, Fulbright itu dia tidak ada jurusan untuk nurse. That's the thing ya. Jadi mungkin karena perbedaan situasi di Indo dan di Amerika, jadi dia nggak ada nerima jurusan kayak psychologist, kayak psikolog klinis atau nursing di sini gitu. That's the sad thing actually. Ya, selama seleksi tadi, I also apply to some other scholarships. Jadi saya kebetulan kakak juga dapat beasiswa dari Monash University di
Sydney. Gimana sih? Ya bener ya Sydney. Ya kali ya. Ya bener Sydney ya. Terus satu lagi dari University of Wollongong di Sydney juga. Jadi kebetulan dapat dua beasiswa dari Australia. Terus saat itu juga galau tuh mau mau kemana, mau ke Australia atau ke Amerika. Tapi kebetulan memang rezekinya di sini, gitu ya. Untuk PhD pakai IELTS, yes. Jadi kemarin kebetulan I had two. Jadi Miss punya IELTS dan juga TOEFL. Jadi dua-duanya dimasukin gitu. Apalagi nih, kalau pekerjaan ditekuni saat tidak linear, nggak apa-apa, asal bisa menuangkan mengapa ingin mengambil jurusan itu di personal statement. Makanya tadi writing story is very important ya. TOEFL and IELTS bedanya apa? Bedanya bayarnya beda. Tesnya pun jenisnya beda ya. Jadi mungkin nanti bisa di Google aja bedanya apa. Um, um, yang generalnya sih kalau TOEFL itu dia dipakai di Amerika. Kalau IELTS dia dipakai di Australia dan di Eropa gitu ya. Tapi dua-duanya mempunyai standar yang sama. Apakah diperlukan dua-duanya? Enggak, salah satu aja. Oh iya, thank you Dika for answering. LOE dari kampus. Nah, kalau Fulbright, kita tidak perlu LOE, kita dibantu oleh Fulbright untuk apply ke kampus. Gitu. Tapi kalau beasiswa lain, misalnya dari home home country kita harus punya LOE di salah satu um, apa sih? Salah satu jenis beasiswanya gitu ya harus ada LOE gitu. Enggak, kalau dari Fulbright enggak harus. Apa nih? Boleh kita apply? Iya, boleh aja, asal mereka nggak tahu. Kan kalau apply kan kita belum tentu lulus ya. Nah, jadi kalau sudah dinyatakan lulus oleh Fulbright dan kita tanda tangan kontrak, maka di situ dibilangnya kita tidak boleh menerima beasiswa lain gitu. Makanya harus um, timelinenya harus benar-benar dijaga gitu. Tapi rata-rata sih beasiswa-beasiswa ini nih mereka tuh udah ngitung satu sama lain gitu. Jadi nggak bisa dapet double beasiswa tuh nggak bisa gitu ya. Pilih salah satu. Fulbright wajib kembali ke Indonesia 2 tahun. Yes, setelah itu balik bubar jalan, bebas mau balik ke Amerika atau mau stay di Indonesia boleh. Kenapa? Karena jenis visanya adalah J1. J1 itu nama beasiswanya adalah scholar ya, scholar dan kita tuh cultural exchanger. Jadi em, kita ada 2 tahun 2 years residency namanya. Jadi kita harus 2 tahun balik ke Indonesia, baru kita bebas tugas gitu. Hai Berkah, oh, good to see you here. Yes, Sugiri, please. Ya udah Halo Sugiri Kak Dini, ketawa-ketawa halo dia. Kak Hello. Nadira. Ada suara kan Kak? Yeah, we can hear you. Ada aman. Dari tadi lo nanya. Gini Kak, gini pertanyaan aku, kan Fulbright ini tuh setelah selesai studi harus balik 2 tahun ya ke negara asal. Nah, Ya. gimana jika dalam 2 tahun itu aku nge-apply, um, kan aku tadi ambil S2 misalnya, S2 udah selesai tuh. Aku mau apply beasiswa dari kampus yang di Amerika juga atau misal dapat beasiswa profesor. Apakah itu possible untuk dapat atau gimana? Terima Good kasih. question. Yes. The answer is yes. Jadi banyak kasus di sini yang dia masternya pakai Fulbright. Terus dapat tawaran nih dari profesornya mau S3 kan. Jadi kita akan dapat yang namanya 2 years residency waiver. Jadi nggak perlu balik ke Indo, langsung aja lanjut studi di sana. Dan itu kita harus apply ke embassy, US Embassy di Indonesia.
Tapi kita harus pulang dulu ke Indonesia dan apply for that gitu. Dan rata-rata di waive aja, di approve aja tuh waivernya. Hmm. Yes. Apalagi nih? S1 ada Fulbright gak? Sayangnya nggak ada, tapi ada beasiswa lain ya. Namanya kalau nggak salah, aduh lupa namanya apa. Pokoknya dicek aja di akunnya fulbright.org itu ada semua. Tapi nama beasiswanya bukan Fulbright gitu buat S1. Terus SMA unggulan menentukan kita dapat university yang bagus atau tidak. Tidak. Jadi university yang bagus itu ditentukan oleh satu, your personal statement atau aplikasi yang kalian punya gitu dengan CV yang relevan dan recommendation letters yang adidaw waduhai gitu ya. Jadi nggak mesti alumni dari mana nggak. Tadi kayaknya Dika nanya masternya di mana. Saya masternya di Universitas Negeri Malang di Malang, bidang English Language Education. Terus apa lagi? Fulbright bisa membiayai research? Enggak. Ada yang namanya visiting scholar gitu. Jadi itu salah satu jenis beasiswanya khusus membiayai tentang research. Jadi dia khusus untuk research doang. Jadi nggak ada degree-nya. Tapi 6 bulan sampai 9 bulan atau 1 tahun itu dibiayai penelitiannya di Amerika Serikat gitu. Apa lagi ya? Kak, jika saat ini Magister Hukum Islam bidang hukum keluarga, kira-kira yang relevan di sana apa ya? Law, bidang hukum, ya. Nanti ambil minornya apa? Terus, apa lagi? Hmm, kayaknya udah cukup ya, waktunya udah habis. Oke, Kak. Udah ya ini, Miss. Oke, udah lebih dari 15 menit ya, teman-teman. Mungkin teman-teman bagi yang merasa belum masih terjawab, bisa langsung approach ke Instagramnya Kak Dini mungkin, boleh ya? Boleh. Oke, nanti teman-teman langsung follow aja teman-teman. Boleh Kak Dini Instagramnya di kolom chat. Oh iya, tunggu ya. Oke. Karena waktu sudah habis ya teman-teman. Maaf bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan namun belum terjawab. Karena di sana sudah malam, sangat larut malam ya teman-teman. Ya, terima kasih sudah ingat di sini sudah malam. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Dini atas waktu dan kesempatan yang telah diluangkan untuk berbagi pengalaman yang sangat detailnya kau kepada kita semua. Semoga informasi yang diberikan oleh Kak Dini menjadi semangat baru untuk kita semua ya. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita melakukan sesi dokumentasi. Teman-teman jangan keluar dulu karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Bagi yang belum on cam, dipersilakan untuk on cam. Oke, karena di sini ada beberapa slide, aku hitung. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide keempat. 1, 2, 3. Oke, slide kelima. 1, 2, 3. Oke, slide keenam. 1, 2, 3. Slide. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih 80 peserta plus yang hadir pada siang hari ini. Dan mungkin kita cukupkan dulu.
Oh ya, teman-teman, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat, bisa nanti langsung daftar di WhatsApp, grup WhatsApp kami, English Banua. Kalian bisa langsung klik di bio-nya Instagram English Banua. Di sana kalian bisa langsung daftar dan langsung masuk grup. Oke. Eh, kepada Kak Dini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Terima kasih Semoga teman-teman bisa untuk ketemu langsung ya di Banjarmasin atau di amin. mana aja. Amin. Terima kasih Oke, Oke, banyak atas semuanya. terima dagingnya. kasih Ya, see teman-teman. Terima you. kasih atas See you dagingnya, Kak Dini. next time. Terima kasih teman-teman.